KNTT mendalami motif bunuh diri siswa SD di Kabupaten Ngada. Kondisi ekonomi diduga jadi latar peristiwa bunuh diri. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan menteri dan wakil menteri luar negeri ke Istana serta Komisi 1 DPR. Pertemuan diduga terkait dengan soal keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian. Timnas Futsal Indonesia cetak sejarah untuk pertama kalinya maju ke semifinal Piala Asia. Di semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Jepang. Halo, selamat petang saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV, independen terpercaya. Bersama saya Masister Tarigan. Dan saya Tifal Solesa. Kami buka jumpa kita kali ini dengan informasi peristiwa saudara. Anak berusia 8 tahun yang hanyut di Sungai Cisadane, Kelurahan Gunung Batu, Kota Bogor, Jawa Barat ditemukan Rabu pagi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal sekitar 3 km dari lokasi hilang. Jenazah Muhammad Dirga berusia 8 tahun ditemukan tim gabungan setelah terseret sejauh hampir 2 km dari lokasi tenggelam di Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat. Sebelumnya korban dilaporkan hanyut terbawa arus saat berenang di Sungai Cisadane pada Selasa sore. Korban ditemukan relawan dalam kondisi meninggal pada Rabu pagi sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Jasad korban diserahkan petugas ke pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan di pemakaman umum yang tidak jauh dari kediaman. Isak tangis orang tua korban dan keluarga tidak terbendung saat jenazah Muhammad Dirga tiba di rumah duka di Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Utara, Rabu siang. Saya koreksi, Kecamatan Bogor Barat. Korban terseret hampir 2 km dari lokasi tenggelam, tepatnya di Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat. Korban ditemukan relawan setelah pencarian selama 15 jam. Wakil Wali Kota Bogor yang datang melayat ke rumah duka mengimbau warga untuk lebih waspada karena dalam 1 pekan ini sudah ada 2 anak yang tenggelam di Sungai Cisadane. Dari tadi sore jam 4 habis asar sampai akhirnya tadi pagi ditemukan almarhum di sekitar sebelum jembatan Dalur Quran ya, kurang lebih 1,7 kilo dari lokasi almarhum mandi atau kegiatan bersama kakaknya sempat waktu kejadian. Cisadane ini sudah beberapa kali, bahkan seminggu ini dua korban ya yang tenggelam. Sorotan berikutnya saudara, kemacetan panjang terjadi imbas banjir yang merendam ruas jalan di Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu siang. Kemacetan panjang terpantau di ruas jalan di DI Panjaitan dari arah Cililitan menuju Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kendaraan roda 2 dan 4 yang melintas nyaris tidak bergerak. Kemacetan terjadi akibat sebagian ruas jalan tertutup banjir. Kendaraan yang akan menuju kawasan Pulau Gadung dan Kalimalang terpaksa melambatkan laju kendaraannya. Namun sore ini banjir di kawasan DI Panjaitan sudah surut dan ruas jalan bisa dilewati kembali.
Puluhan kendaraan roda 2 mogok setelah nekat melintasi ruas jalan DI Panjaitan Jakarta Timur yang terendam banjir pada Rabu siang. Banjir setinggi 40 cm merendam ruas jalan DI Panjaitan Jakarta Timur Rabu siang. Kondisi ini membuat pemotor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Untuk menghindari mati mesin, sejumlah pemotor memilih untuk mendorong motornya. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Rabu pagi membuat permukiman di Komplek Polri Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan kembali terendam banjir. Hingga Rabu siang, ketinggian banjir mencapai 50 cm. Petugas gabungan telah menyiapkan perahu karet jika warga ingin dievakuasi ke tempat lebih aman. Setidaknya ada 120 rumah warga yang terdampak banjir. Meski demikian, warga mengaku tetap bertahan di rumah mereka hingga banjir surut. Ya sekitar 120 rumah Pak ya? Iya. Ya, berarti warga juga masih tetap bertahan di rumah Pak ya? Masih, ya mudah-mudahan cepat bisa ditangani, nggak banjir kayak gini lagi, cepat surut, biar warga merasa tenang gitu. Tenang. Kan kalau banjir was-was. Hujan deras yang mengguyur Jakarta juga membuat sejumlah rumah di Jalan Wijaya 1, Kelurahan Potogogan, Jakarta Selatan terendam banjir. Banjir yang terjadi pada Rabu siang mencapai 40 cm. Sebagian warga tetap bertahan di rumah mereka hingga banjir surut. Ya biasa kalau emang hujan kayak gini ya banjir mah udah kering. Ini antisipasinya apa nih Pak? Evakuasi kendaraan atau seperti apa Ya, Pak? paling kendaraan aja dulu. Kendaraan dulu Pak ya, ke tempat lebih aman Pak ya? Nah, lebih aman kendaraan soalnya banyak kendaraan kalau udah ini kejebak nggak bisa keluar, emang harus cepet-cepet dinaikin ke atas. Ini ketinggian sendiri berapa ini Pak? Ini paling berapa ini baru paling 50 atau 40 cm masih. Memasuki pekan ketiga, ratusan rumah di Karawang, Jawa Barat hingga saat ini masih terendam banjir. Salah satunya di Desa Karangligar, Kecamatan Telung Jambe Barat, yang saat ini masih terendam dengan ketinggian air antara 50 cm hingga 2 meter. Banjir yang belum surut membuat ribuan warga masih harus bertahan di pengungsian yang disebar di sejumlah titik. Banjir juga membuat sebagian warga tidak bisa bekerja karena lahan pertanian mereka masih terendam banjir. Tiga kali belum surut semua udah langsung naik lagi. Ya akhirnya cukup lumayan lama di sini. Ini 1,5 meter dalamnya. Berarti yang kalau ke dalam bisa mencapai 2 meter. Ya ke ujung bisa nyampe. Bisa nyampe. Aktivitas hanya di pengungsian dulu sementara sambil menunggu air surut. Berita lainnya, Saudara, sebuah aksi nekat dilakukan sejumlah siswa sekolah dasar di Kecamatan Bandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sejumlah siswa sekolah dasar di Kabupaten Pandeglang terpaksa melewati jembatan ambruk dan curam demi bisa sampai ke sekolah. Perjuangan semakin menantang dikala hujan tiba. Sebenarnya siswa bisa melewati jalur lain, namun karena terlalu jauh, pilihan mendaki jembatan yang ambruk di Kampung Kadu Pandak, Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi harus dilalui para siswa. Terpaksa lewat sini, terpaksa anak sekolah itu. Nggak takut Pak ngelewatin jembatan kayak gini, kan di bawahnya itu kan sungai juga ya? Ya takut, nggak takut gimana ya, jalan ke sono jauh, gitu, kejauhan, kalau ke sini kan terpaksa. Melihat hal ini, warga merasa khawatir akan keselamatan anak-anak yang jadi taruhan. Mengkhawatirkan karena anak-anak itu banyak yang turun melalui tangga darurat. Kami berharap para pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk segera ini secepatnya jembatan ini dibangun oleh kepala.
Jembatan ambruk pada Sabtu lalu diduga terjadi akibat struktur jembatan yang rusak dan lapuk dimakan usia. Warga berharap ada solusi secepatnya agar aktivitas anak-anak tidak lagi mempertaruhkan keselamatan nyawa untuk bisa menuju ke sekolahnya. Tak hanya penting bagi siswa yang menuju ke sekolah, jembatan ini juga menjadi penghubung 4 desa di kawasan ini. Yuda Dwi Taruna, Kompas TV, Pandeglang, Banten. Saudara, Polda NTT mendalami motif bunuh diri siswa SD di Kabupaten Ngada. Kondisi ekonomi diduga jadi latar peristiwa bunuh diri. Kami segera kembali. Bertemu kembali, Saudara. Polda Nusa Tenggara Timur mendalami motif bunuh diri siswa SD di Kabupaten Ngada. Polisi telah mendatangi keluarga korban dan memberi pendampingan psikologis. Dari penyelidikan awal, siswa kelas 4 yang bunuh diri di Kabupaten Ngada itu sempat meminta dibelikan buku dan pulpen kepada ibunya. Permintaan itu tidak terpenuhi karena sang ibu tidak memiliki uang. Polisi sudah mengirimkan psikolog dan konselor untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Hasil penyelidikan awal dari hasil olah TKP demikian. Karena ada kekecewaan atau ya kita masih kita dalami lagi ya. Cuma yang info yang pertama dari hasil olah TKP, laporan yang saya terima dari anggota di lapangan khususnya Polres Ngada, bantuan baik bantuan material maupun pembinaan pendampingan mental, psikologi kita sudah mengirim juga ke psikolog maupun konselor untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus meninggalnya seorang siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur yang diduga bunuh diri. Mensos menegaskan kejadian ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat pendampingan dan pemutakhiran data keluarga dengan kemiskinan ekstrem. Tentu kita prihatin dulu ya dan turut berduka. Yang kedua, ya tentu ini menjadi perhatian, menjadi atensi kita bersama. Ya tentu bersama pemerintah daerah. Kita harus memperkuat pendampingan, kita harus memperkuat data kita. Ya kita harapkan tidak ada yang tidak terdata. Ini hal yang sangat penting, saya kira kembali kepada data. Bagaimana data ini kita sajikan sebaik mungkin sehingga kita bisa menjangkau seluruh keluarga-keluarga yang memang memerlukan perlindungan, memerlukan rehabilitasi dan memerlukan pemberdayaan. Ya, jadi itu sampai di situ dulu dan ini sungguh-sungguh menjadi keprihatinan kita bersama. Mama, saya pergi dulu. Mama, relakan saya pergi. Jangan menangis ya Mama. Tidak perlu mencari atau merindukan saya. Itulah arti tulisan surat dari siswa kelas 4 SD di Desa Nenowea, Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur yang ditemukan meninggal dunia diduga bunuh diri. Korban meninggalkan sepucuk surat yang ditulis tangan yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Kepala desa mengatakan, sehari-hari korban tinggal bersama neneknya yang berusia 80 tahun dengan kondisi yang serba kekurangan. Sementara ibunya tinggal terpisah. Kalau keseharian yang kami tahu ini tetangga, ini anak ini tidak tahu lagi, mungkin dia juga terasa beban hidup terlalu tinggi karena tiap hari dia pulang sekolah itu lapar.
Psikolog anak, remaja, dan keluarga Sani Budiantini Hermawa menilai tekanan ekonomi dan ketidakpekaan orang tua terhadap keadaan emosi anak bisa jadi pemicu anak frustasi sehingga berani melakukan hal ekstrim seperti bunuh diri. Ada beberapa faktor yang bisa muncul. Salah satunya faktor depresi, faktor bullying, faktor tekanan ekonomi, dan yang jelas di sini adalah bagaimana ketidakpekaan orang tua terhadap keadaan emosi anak itu menjadi gerbang yang sangat menyakitkan anak, membuat anak merasa terabaikan, tidak dihargai, mungkin ada rasa malu, dan akhirnya dia frustrasi dan lebih baik akhirnya mengakhiri hidupnya. Hasil pemeriksaan awal polisi sebelum ditemukan meninggal, korban meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku dan pulpen. Namun permohonan itu tidak terkabul karena sang ibu tidak memiliki uang. Polda NTT pun sudah mengirimkan psikolog dan konselor untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana OPD penanganan kasus ini? Kita update penanganan kasus ini, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Citos Natun dari Kupang NTT. Selamat petang Citos, bagaimana update penyelidikan dari kasus ini? Selamat sore Ilona dan juga saudara. Memang untuk update dari peristiwa meninggalnya bocah yang berada di Kabupaten Ngada ini, tadi kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Memang sejak kemarin pihak kepolisian telah mendatangi TKP dan melakukan sejumlah olah TKP begitu, dan juga tadi Kapolda menyebut bahwa sudah ada pendampingan psikologis yang datang dari Dokes Polda NTT. Dan Ilona, kalau kita melihat tadi saya berbincang dengan salah satu pejabat yang ada di Kabupaten Ngada bahwa memang kondisi keluarga ini terbilang cukup miskin karena selain buku tulis dan juga pensil yang tidak mampu dibelinya, kami mendapat informasi bahwa sang ibu tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu karena memang identitas dari ibu ini sendiri belum bermigrasi dari Kabupaten Nagekeo ke Kabupaten Ngada, sehingga itu menyulitkan keluarga ini mendapat atau sentuhan dari bantuan-bantuan pemerintah seperti PHK dan BLT dan sebagainya. Dan karena itu memang pemerintah Kabupaten Ngada tadi telah menurunkan timnya untuk melakukan migrasi data dari keluarga ini dan juga melakukan pendampingan dan juga mencari jalan keluar sejauh ini seperti apa kendala dan kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga ini. Dan saat ini juga tadi Gubernur NTT telah menyebut bahwa akan membentuk dana sosial begitu, karena memang ini menjadi suatu pukulan berat bagi pemerintah Provinsi NTT, pemerintah Kabupaten Ngada, dan juga seluruh sektor termasuk pemerintah sektor tokoh-tokoh agama begitu yang dinilai kurang peka ataupun perantau sosial yang terjadi di Kabupaten Ngada diabaikan begitu, sehingga dengan peristiwa ini bisa menghidupkan kembali perantau sosial yang sudah terbangun sekian lama. Ilona. Baik, terima kasih Citos atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Siswa SD 10 tahun yang meninggal diduga bunuh diri menyisakan duka sekaligus pertanyaan bagi banyak orang tua. Apa yang sebenarnya terjadi, terutama potret kondisi ekonomi dan pendampingan pada anak. Kita bahas bersama Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena dan Marcel Robot, pengamat pendidikan sekaligus dosen FKIP Universitas Nusa Cendana. Selamat petang Pak Gub, selamat petang Bang Marcel. Selamat sore. Selamat petang Yohana, Pak Marcel. Ya, selamat. Kita dalam suasana duka cita. Saya langsung ke Pak Gubernur dulu. Pak Gub, sejauh ini informasi yang paling jelas, apakah benar almarhum meninggal karena masalah ekonomi? Ya, sejauh yang saya dapatkan informasi dari berbagai sumber yang sudah saya konfirmasi,
memang keluarga almarhum masuk kategori yang memang keluarga yang dibantu banyak oleh program pemerintah. Dan faktor ekonomi tentu menjadi penyebab utama di situ. Tapi saya mau pastikan bahwa memang di NTT kasus ataupun keluarga yang mengalami kondisi ekonomi yang sulit ini memang cukup banyak tersebar di banyak tempat se-NTT. Nah, persoalan yang memang terjadi dengan anak kita ini, saya pakai saja kodenya YBR ini dan keluarganya, mamanya, ayahnya dan juga keluarga besarnya. Tentu ada banyak faktor yang menyertai kasus ini, tapi memang yang mengemuka kemudian adalah karena faktor anak ini, YBR ini ketika meminta untuk bisa dibelikan alat untuk pendidikannya, pena dan buku tulis, kemudian tidak bisa dilakukan oleh ibunya. Dan karena faktor demikian kemudian kita belum tahu, nanti masih lagi diteliti oleh pihak kepolisian, faktor-faktor yang menyertainya kemudian menyebabkan sampai kejadian bunuh diri terjadi. Tapi yang pasti memang ini sangat memukul duka kami, dan saya atas nama pemerintah Provinsi NTT berduka cita mendalam akan peristiwa ini, dan kami juga sudah meminta untuk ada yang terus berkomunikasi dengan korban dan pihak-pihak di sana untuk berbagai kelanjutan dari peristiwa ini bisa kita lakukan pendampingan, kita berikan penanggulangan bagi keluarga dan sekitarnya. Tapi memang dari masalah atau kejadian ini, kejadian bunuh diri ini memang kami akan banyak harus memperbaiki diri, karena ini menurut saya adalah kegagalan banyak faktor di NTT ya. Khususnya yang di pemerintah Kabupaten Ngada terkait dengan bagaimana mekanisme pemerintahan, mekanisme peran atas sosial, keagamaan, adat, sampai tidak bisa menjangkau sampai peristiwa terjadi ini, tentu ini memukul kami secara bersama, dan nanti kami akan segera untuk melakukan berbagai langkah untuk ini tidak boleh terjadi lagi di waktu-waktu ke depan di tempat manapun di sana. Ya. Pak Gub, sampai sekarang sudah berbicara dengan keluarga almarhum, mungkin ibu almarhum? Saya masih mengirim atau meminta orang ke sana ya, karena saya memang berencana nanti bisa ke sana nanti untuk bertemu langsung dengan keluarga. Jadi saya meminta ada yang ke sana untuk bertemu dan memastikan untuk ke depan nantinya berbagai hal yang nanti harus dilakukan oleh pemerintah provinsi dan juga Kabupaten Ngada bisa kita lakukan dengan baik secara bersama-sama nanti untuk mendukung keluarga korban. Ya. Pak Gub, almarhum meninggal karena tadi Anda juga mengatakan tidak ada uang buat beli perlengkapan sekolah, buku dalam hal ini. Artinya sangat terjepit masalah ekonominya. Tadi Pak Gub sendiri mengatakan memang masalah soal ekonomi prasejahtera banyak di NTT. Apakah memang almarhum keluarganya tidak tercatat di keluarga prasejahtera? Kalau data yang saya dapatkan, memang untuk sebagiannya itu masih jalan. Tapi memang karena ini ada pergeseran kependudukan dari satu tempat di daerah kabupaten tetangga ke kabupaten yang sekarang. Dulu keluarga ini tinggal di Nangaroro, Kabupaten Nagakeo, kemudian pindah ke Jerebuu, Kecamatan Jerebuu di Kabupaten Ngada. Memang persoalan administrasi yang saya dapatkan informasi itu, administrasi kependudukannya belum sempat diperbaiki. Dan ini memang mempengaruhi dukungan dari pemerintah terkait dengan program-program untuk keluarga masyarakat yang memang masih dianggap belum mampu ya, seperti yang dialami oleh keluarga korban. Nah sayangnya memang kalau saya dapatkan kabar itu, karena persoalan administrasi ini juga mungkin dukungan terhadap keluarga ini, anak ini, si YBR ini juga akhirnya mungkin tidak bisa maksimal. Jadi kita juga nampaknya dari peristiwa ini nanti kami tentu nanti koordinasi dengan Pak Menteri Sosial dan semua kementerian lembaga terkait. Hal-hal demikian juga mesti kita coba mempermudah juga soal administrasi semacam ini. Jadi kalau dia di kabupaten sebelumnya dia dapat, pindah begini ternyata administrasinya juga ternyata tidak mudah karena mesti harus dirapikan dulu baru bisa dapatkan dukungan pemerintah terkait dengan program-program untuk keluarga miskin seperti ini. Baik, Bang Marcel, atas kejadian ini Anda sebagai orang yang memerhatikan pendidikan di sana, apa yang bisa kita tangkap, apa yang bisa kita potret, kenapa seorang anak kecil menyimpan luka yang dalam tanpa diketahui pihak sekolah, orang desa? Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore.
Pak Melki, Pak Gubernur, selamat sore. Ya. Pertama sekali saya mengucapkan ikut berbelasungkawa yang mendalam atas meninggalnya anak adik kita YBL. Ya. Ya. Bagi saya kematian beliau itu adalah martir pendidikan, kematian suci. Ya. Dan sepotong surat yang dia tinggalkan itu adalah pesan penting ya bagi pemerintah Indonesia dan terutama bagi pemerintah NTT. Ya, sebagai seorang pengamat pendidikan, saya melihat ini adalah kematian yang memilukan, mungkin sekaligus memalukan. Ya, ya. Yang pertama, saya melihat memang problem-problem pendidikan yang menjadi urusan wajib negara, terutama di Nusa Tenggara Timur, belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Saya ingin mengatakan begini, ya kalau kita melihat data itu, ya. Itu sekitar 145.000 anak itu yang bakal putus sekolah, bahkan putus sekolah di NTT. Ini artinya apa? Ini artinya masa depan kita itu begitu suram di NTT kalau melihat dari aspek pendidikan. Padahal kalau kita mau sedikit menyimak pendapat Peter Drucker, dia mengatakan bahwa pendidikan itu investasi terdalam gitu. Maksudnya dia bukan sama dengan bangun jembatan, tapi investasi yang kira-kira bisa melakukan apapun kalau orang itu bisa cerdas dan pandai. Nah, persoalan sekarang ialah hasil survei, ya kita pernah melakukan survei. Bapak Go, kita bisa melihat bahwa permasalahan yang ketika misalnya dalam satu keluarga terdiri atas 5 orang, kemudian 5 orang ini masing-masing ada 2 orang yang ke SMA, ada 1 orang ke kuliah, 1 orang dari SMP dalam satu keluarga. Dalam tahun ajaran yang sama, biasanya mereka mengalami kesulitan secara ekonomi. Iya, Bang Marcel, dengan fakta yang Anda sebutkan tadi, lantas apa masukan Anda kepada Pemda NTT, di sini ada Pak Gop, yang bisa segera harus kita lakukan sehingga tidak terjadi lagi hal-hal memilukan seperti ini? Oke, saya kira beberapa poinnya. Yang pertama, intervensi pemerintah itu harus tepat. Misalnya pemberian bantuan ya, bantuan afirmasi kepada sekolah-sekolah, kepada siswa-siswa yang tidak mampu. Ya. Jadi biasanya tahun ajaran baru itu kesulitan. Kalau sejumlah anak di dalam keluarga itu sekolah, itu mereka kesulitan membeli tas, kesulitan membeli sepatu, baju seragam dan seterusnya, termasuk membeli buku tulis dan pulpen. Jadi khusus untuk pemerintah NTT itu mesti ada pemikiran untuk melakukan intervensi dana afirmasi gitu ya. Ya, khusus untuk tahun ajaran baru. Saat itu mereka kesulitan bukan main. Dan kita pernah melakukan survei itu. Ya, itu kesulitannya. Oleh karena itu, menurut saya, yang kedua, ya, coba seleksi benar-benar itu penggunaan dana BOS di sekolah itu. Makanya ketika polisi mengirimkan psikolog ke sana itu tidak cukup menurut saya. Sebaiknya kirim juga misalnya KPK yang mencoba melihat itu penggunaan dana BOS di setiap sekolah itu. Kenapa kemudian tidak dijatahkan untuk membeli ballpoint, membeli buku yang disiapkan secara gratis untuk anak-anak yang memang tidak mampu? Begitu. Oke, baik. Pak Gop, peristiwa ini membuktikan memang Pemda gagal. Negara terlambat hadir. Beliau sudah meninggal lebih dulu, baru kita sibuk memerhatikan kondisi sosial. Ke depan, Pak, apa yang Anda akan lakukan? Singkat saja. Jadi tentu yang disampaikan tadi saya pikir benar ya, kita perlu memastikan bahwa semua orang-orang yang benar-benar miskin ini terdata betul dan mendapatkan haknya. Jangan lagi ada orang-orang yang mampu hanya karena kedekatan dengan pihak-pihak tertentu kemudian namanya dimasukkan dan mengorbankan yang miskin. Jadi ketepatan kepada mereka yang miskin yang harus mendapat bantuan ini itu menjadi satu faktor kunci. Jadi data ini penting dan kami terus memperbarui data agar seluruh yang miskin se-NTT ini benar-benar mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang harus menjadi kewajiban negara kepada mereka. Yang kedua juga tentu di luar pemerintah, kami juga nanti lagi memikirkan ini, saya betul-betul dengan peristiwa ini saya lagi betul-betul lagi cari cara agar di luar yang sudah pemerintah siapkan yang pasti tidak mungkin bisa menjawab banyak kebutuhan, tapi juga masyarakat sendiri secara bersama-sama gotong royong yang menjadi semangat bangsa ini. Kami lagi tadi saya sudah mulai bicara di beberapa tempat untuk
kita mesti membuat semacam ada lembaga yang bisa kita menggunakan itu sebagai dana gotong royong untuk bantu orang-orang susah seperti ini. Jadi di luar skema pemerintah yang pasti sudah menjangkau banyak hal, tapi pasti ada yang kurang. Seperti tadi disampaikan misalnya soal tas yang dibutuhkan oleh keluarga miskin untuk anak-anaknya. Itu nanti kita akan cari caranya untuk kita himpun dana masyarakat secara bersama-sama, digunakan dengan baik oleh perwakilan masyarakat di situ untuk nanti menyalurkan kepada yang membutuhkan seperti ini. Sekali lagi memang ini peristiwa memberikan kami banyak catatan, ini peristiwa kemanusiaan yang luar biasa bagi kami, dan sekali lagi kematian YBR ini bela sungkawa bagi keluarga dan buat kita semua, dan ini menjadi catatan kita untuk kita perbaiki banyak hal untuk penanganan urusan sosial juga pendidikan ke depan. Baik, terima kasih Pak Gub, terima kasih Bang Marcel telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang, Bapak-bapak. Selamat petang. Sesaat lagi di Kompas Petang, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan menteri dan wakil menteri luar negeri ke Istana Kepresidenan Jakarta. Hadir pula beberapa anggota Komisi 1 DPR RI. Total 20 tokoh dipanggil Presiden. Kembali bersama kami, Menteri Luar Negeri Sugiono buka suara soal kemungkinan Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump jika tidak sejalan dengan Indonesia. Sugiono menegaskan bergabungnya Indonesia ke Dewan ini sebagai wujud memperjuangkan kemerdekaan bagi Palestina. Ia menekankan Indonesia berpegang teguh pada tujuan itu. Sugiono juga menyampaikan situasi di Gaza saat ini masih cukup rapuh. Ia mencontohkan salah satunya militer Israel yang kembali menggencarkan serangan ke wilayah Palestina. Ya, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya, kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya, dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Dan saya kira itu trajektori yang kita ingin capai, yang kita lihat. Saya kira koridor-koridornya ada di situ. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut anggaran untuk iuran Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump bakal diambil dari anggaran Kementerian Pertahanan. Jika ternyata anggaran ini dibutuhkan lebih besar dari kapasitas fiskal di Kemenhan, Purbaya membuka peluang realokasi anggaran. Menko menambahkan manajemen fiskal untuk iuran ini akan dijaga dengan hati-hati. Indonesia menjadi anggota Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump. Indonesia harus membayar iuran setara 16 triliun rupiah. Ya, nanti selalu lewat Kemenhan kan, pasti selalu lewat Kemenhan. Tapi apakah memotong untuk anggaran APBN untuk Kemenhan? Nanti kita lihat, kalau nggak cukup ya pasti kita reorientasi kan. Yang penting adalah kita akan menjaga anggaran kita dan. Tapi dengan angka 16 triliun itu berarti tetap anggaran APBN aman ya Pak ya untuk pemotongan BOP itu? Masih ada space yang masih dipakai cukup banyak. Kalau cuma 16 saja nggak terlalu masalah. Oh my God. Sebagian ada anggaran cadangan untuk kegiatan tertentu, di situ bisa dimasukin ke sana. Majelis Ulama Indonesia MUI mendukung keputusan Indonesia bergabung di Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. MUI mendukung sepanjang badan tersebut berjalan untuk kemaslahatan umat. Wakil Ketua Umum MUI, Holis Nafis menyebut dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan keanggotaan Indonesia di BOP untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, khususnya terkait kemerdekaan Palestina. Sebagaimana di dalam Al-Quran, kita tidak boleh memperbudak umat manusia. Dalam Undang-Undang Dasar kita juga pembukanya menolak segala bentuk penjajahan, harus dihapuskan. Yang ketiga tentu tinggal strateginya, bahwa kita adalah membela kemerdekaan Palestina. Sementara itu, PBNU juga mendukung keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian. Ketua Umum PBNU, Yahya Khalil Stakuf menyatakan, iuran untuk menjadi anggota permanen Dewan Perdamaian bentukan Trump memang dibutuhkan untuk membangun Gaza. Ia menilai perlu ada penggalangan dana untuk membangun wilayah Palestina tersebut. Ya, iuran itu memang dibutuhkan karena yang akan dilakukan adalah satu agenda ya dengan pembiayaan besar-besaran untuk Gaza itu. Ya, sehingga memang dibutuhkan semacam mobilisasi pembiayaan untuk itu, sehingga para partisipan yang
ikut di dalam dewan itu juga diminta untuk beriuran. Itu sebagai iuran untuk Gaza, untuk pembangunan Palestina. Namun Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Serikat Universitas Indonesia, Susi Sudarman menyebut Dewan Perdamaian ini dibentuk untuk kepentingan Trump dan keinginan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menguasai Palestina. Tetapi sekarang Board of Peace ini lebih banyak mengenai monopoli dari keluarga Donald Trump dan berasosiasi dengan keinginan Netanyahu untuk mengusir warga Palestina. Jadi sebetulnya ini tidak ada landasan dasarnya yang mirip seperti piagam PBB yang mengakui eksistensi negara-negara tanpa adanya upaya-upaya bersifat swasta untuk melakukan hal-hal yang menyangkut kemakmuran negara-negara lainnya di dunia gitu. Kalau PBB kan jelas tujuannya adalah membantu. Pemerintah harus bersikap sangat berhati-hati, terus memantau dinamika dan memastikan keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian benar-benar memperjuangkan Palestina. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menlu dan Wamenlu ke Istana Kepresidenan Jakarta. Hadir juga beberapa anggota Komisi 1 DPR. Total ada 20 tokoh yang dipanggil Prabowo. Mantan Menlu Alwi Syihab menyebut masalah yang akan dibahas dengan Presiden mulai dari arah politik luar negeri, termasuk masa depan Palestina dan keterlibatan Indonesia di Badan Perdamaian. Yang saya akan sampaikan itu garis besar. Kita ada 20 orang yang diundang kan. Soal board office mungkin Pak salah satunya. Apa? Soal board office. Justru itu board office itu gimana? Apakah penting Indonesia ikut? Apa tidak penting? Nah itu yang dibahas nanti. Pandangan Bapak seperti apa Pak dengan bergabungnya Indonesia ke salah satu dewan? Ya ada keuntungan kita bergabung, tapi ada reservasi. Nah, itu aja kira-kira. Itu yang mau dibahas nanti sama. Iya. Jadi apa yang harus diperhatikan? Kan kita udah masuk. Masa kita bilang keluar? Kan nggak mungkin. Terkait pertemuan Presiden dengan ex-Menlu ini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan Anggi Mendarwan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Konteks arah masa depan kebijakan politik luar negeri ini apakah sebatas soal BOP saja ini bahas hari ini Alfa atau ada hal lain? Ya, Tifal dan juga saudara, nampaknya 2 hari berturut-turut Presiden Prabowo Subianto ini memang mengajak berbagai elemen untuk membahas keikutsertaan Indonesia di dalam Board of Peace. Presiden Prabowo Subianto ingin meyakinkan, baik kalau kemarin kepada organisasi masyarakat Islam, kemudian kalau hari ini dengan mantan Menlu, akademisi, dan juga ada anggota Komisi 1 DPR RI, ini terkait dengan apa alasan Indonesia kemudian terlibat dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace besutan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kalau tadi bertanya kepada Menteri Luar Negeri di era B.J. Habibie, ia menyebut Alwi Syihab yang menyebutkan bahwa kita memang sudah terlanjur masuk di dalam Board of Peace, sehingga hal tersebut harus ditanyakan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendengarkan apa alasan dibalik keikutsertaan Indonesia di dalam Board of Peace ini. Apakah memang ada keuntungan? Kalau Alwi bilang memang ada keuntungan yang didapatkan Indonesia dengan ikut serta dalam BOP ini, tetapi ada part-part lain yang harus dipertanyakan, apakah ada negatifnya juga begitu, karena kalau melihat dari hasil pertemuan dengan Ormas Islam kemarin, Majelis Ulama Indonesia bilang bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BOP ini sebenarnya Presiden Prabowo Subianto ingin mempengaruhi kebijakan yang arahnya ke perdamaian atau kemerdekaan Palestina melalui bagian Dewan Perdamaian itu sendiri, di dalam mengambil bagian dari dalam dibandingkan hanya melihat saja di luar. Tetapi MUI sendiri masih skeptis begitu dengan keterlibatan Indonesia di dalam BOP ini, karena yang menggawangnya adalah Presiden Trump dan juga di masa ceasefire atau di masa gencatan senjata ini sendiri, Israel masih melakukan serangan terhadap Palestina, sehingga keikutsertaan Indonesia ini masih harus memastikan bahwa perdamaian di Palestina, bahwa kedaulatan rakyat Palestina ini harus menjadi tujuan
utama. Kemarin Menlu juga bilang bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen kalau memang keikutsertaan Indonesia di dalam BOP tidak mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Palestina dan juga perdamaian utuh di sana, maka Indonesia siap untuk menarik diri atau setidaknya abstain dalam pengambilan keputusan di Dewan Perdamaian atau Board of Peace ini. Tapi kita lihat bersama apa yang kemudian menjadi kacamata Presiden pada hari ini ketika menyampaikan kepada Menlu dan mantan Menlu dan juga mantan Wamenlu, apakah sama dengan apa yang disampaikan kemarin atau ada kacamata baru yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tifal. Alfania Rizky dan Anggi Mendarwan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih. Berita lain di Kompas Petang, Saudara. Hakim MK Arief Hidayat dalam pidato masa purna baktinya berkelakar soal keinginan agar anaknya menjadi wakil presiden. Kami segera kembali. Yang juga tak kalah menarik dicermati, berkas perkara Roy, Rismond, dan Dr. Tifa dikembalikan kejaksaan karena belum lengkap. Lalu apa yang buat kasus ijazah lama berproses di pengadilan? Kami punya diskusinya usai jeda berikut. Saudara Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat memasuki masa purna bakti sebagai Hakim Konstitusi usai mengabdi selama 13 tahun. Dalam pidatonya di Wisuda Purna Bakti pada Rabu siang, Arief menyinggung Solo sebagai kota penuh berkah. Ia juga berkelakar soal keinginan agar anaknya menjadi wakil presiden. Canda itu terselip dalam pidatonya. Arief mengungkap terima kasih kepada keluarga yang mendukung karirnya, termasuk anak-anaknya yang hanya ingin menjadi dosen, meski Arief menginginkan anaknya menjadi wapres. Melanjutkan pidatonya, Arief kemudian menyinggung soal kelahiran cucunya di Solo. Harapannya cucunya kelak bisa menjadi presiden atau wakil presiden. Arief menambahkan, Solo merupakan berkahnya Indonesia. Anak-anak memilih berkarir sebagai dosen dan dua-duanya pengen jadi dosen. Tapi saya sebetulnya pengen anak saya bisa jadi wakil presiden. Nah, tapi tidak jadi kenyataan itu, tapi yang lucu anak saya yang bungsu setelah jadi dosen di UNS, anaknya yang kecil waktu melahirkan itu ada pilihan. Bisa melahirkan di Semarang dan bisa melahirkan di Solo. Biar lahir di Solo ya, karena kalau lahir di Solo bisa jadi presiden atau wakil presiden, katanya begitu. Karena Solo itu berkahnya Indonesia, katanya begitu. Tapi menjadi presiden atau wakil presiden yang baik. Kita beranjak ke kasus ijazah Jokowi. Ada fakta menarik yang terungkap dalam sidang gugatan citizen lawsuit dengan tergugat Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Jokowi selama masa KKN dulu dipanggil Jack oleh teman kuliahnya. Hal itu disampaikan dua rekan Jokowi semasa mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali tahun 1985 silam. Dua rekan Jokowi, Richard Wijaya dan Yohana Bergmans Sudarwati, mengisahkan pengalaman mereka bersama Jokowi saat KKN. Jokowi mendapat panggilan Jack dari tiga temannya saat KKN dan saat itu juga Jokowi dipercaya sebagai koordinator. Panggilan ini sengaja dipilih karena dirasa mudah dan keren. Ya, namanya adalah Joko Widodo ya. Nah, kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen lain daripada yang lain, itu biar keren gitu ya, Jack akhirnya. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Jack. Benar-benar Jack. Bukan yang lain. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya. Jadi kita untuk Mas Eko itu, Mas Ecot gitu. Oh Jack, nah, gitu kita dengan Pak Joko itu Jack. Gitu. Terus gimana kalau Pak dipanggil Jack itu responnya? Oh positif. Suka berarti ya? Oh suka. Korbannya Mulyono. Jeng jeng jeng. Baju lama tapi aktual. Bro, ayo bro, ini udah mau mulai, Mas Bro, udah ada.
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan berkas perkara Roy, Rismond, dan Dr. Tifa kepada penyidik Polda Metro Jaya karena dinilai belum lengkap atau P19 pada 2 Februari lalu. Menurut polisi, JPU meminta penyidik untuk melengkapi kekurangan syarat formil dan material termasuk penambahan keterangan saksi, pendapat ahli, serta pemenuhan barang bukti sesuai petunjuk jaksa. Klaster 2 ya, klaster 2 tersangka Roy Suryo CS itu sudah dikirim kepada kejaksaan, tapi ada pengembalian dengan catatan untuk melakukan pendalaman terkait tentang saksi ahli. Jadi ini langkah penyidik yang sudah mendalami karena ada balasan dari kejaksaan untuk kita lebih mendalami. Nah, kita tunggu, penyidik masih bekerja dalam proses pendalaman terhadap saksi dan saksi ahli. Menanggapi perkara ketiga kliennya dikembalikan kejaksaan, kuasa hukum Roy CS menilai hal tersebut adalah bukti jika penyidik Polda Metro Jaya belum memenuhi persyaratan berdasarkan KUHP sejak awal. Berdasarkan hasil penelitian berkas perkara oleh jaksa peneliti, konon katanya berkasnya dikembalikan. Ya, kalau memang pada akhirnya dikembalikan, ya berarti memang dari awal, ini kalau dikembalikan ya Mas Roy ya, berarti memang dari awal berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi semua persyaratan. Dan ngikutin yang SOP Solo berarti. Benar. Berarti semua berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUHP. Sebelumnya, Senin 2 Februari, pihak Roy Suryo menghadirkan 2 orang ahli hukum pidana dan 1 ahli linguistik forensik, Profesor Aceng Suhendi Saifullah. Kehadiran ahli linguistik ini untuk menilai aspek bahasa dalam dugaan pencemaran nama baik, namun tidak melakukan penilaian terhadap objek material ijazah. Beberapa hari yang lalu, pihak Roy juga menghadirkan pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung sebagai ahli yang meringankan untuk tersangka Dr. Tifa. Kala itu, Rocky menilai Roy Suryo dan kawan-kawan tidak bisa dipidana karena melakukan penelitian terhadap ijazah Jokowi. Rocky pun mendorong agar penelitian dilanjutkan karena kasusnya belum tuntas. Rahma Piliang, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta. Berkas perkara Roy, Rismond, dan Dr. Tifa dikembalikan Kejaksaan Tinggi DKI karena dinilai belum lengkap. Lalu apa yang membuat kasus ijazah seakan lama berproses untuk masuk ke peradilan? Kita diskusikan ini bersama para narasumber. Di studio Kompas TV sudah bergabung tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo. Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Tifa. Terima kasih sudah datang. Sementara lewat sambungan dalam jaringan sudah bergabung bersama kami Ketua Umum kami Jokowi, Rasman Nasution. Bang Rasman dengan Tifa, selamat sore Bang. Ya, selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah bergabung. Dari pihak Anda bilang bahwa dikembalikannya berkas perkara dari jaksa, bukti awal bahwa tidak valid. Padahal kan harusnya bagus dong. Ini kan melengkapi apapun yang rasanya masih belum lengkap sebelum dilempar ke pengadilan. Ingat nggak? Saya pernah bicara di meja ini juga sekitar 2 minggu yang lalu ketika Polda Metro itu melakukan pelimpahan tanggal 13 waktu itu, 13 Januari. Dan saya bilang, pasti akan P19, saya bilang gitu, atau akan balik. Karena apa? Karena waktu itu yang waktu itu masih ada 3 yang belum diperiksa. Ya gitu, waktu itu malah masih 6. Karena belum ada 2 tuyul itu yang lari itu. Apalagi. Belum ada ya. Jadi waktu itu belum diperiksa semua, yang klaster 1 belum. Kemudian ahli-ahli juga belum diperiksa. Kemudian saksi juga belum diperiksa dari kami, saksi yang ada charge ya. Dan yang menarik apa? Ketika dikembalikan, sekarang Mas Tifal dan seluruh pemirsa Kompas saksikan, mungkin Bang Rasman juga bisa menilai nanti. Apa artinya yang katanya ada 700 barang bukti? Ya, kemudian ada 22 ahli dari sana. Kemudian ada 120-an saksi dari sana. Zong semua. Ya kan? Artinya apa? Ya memang perkara ini konyol gitu loh kalau diterus-teruskan. Walaupun kemudian dari polisi bilang bahwa akan melanjutkan pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak Anda. Iya, tapi kan lucu banget. Artinya apa? Coba lihat gayanya waktu menyerahkan tuh, sudah ada 700 sekian barang bukti, sudah ada 22 ahli katanya begitu. Kemudian ada 120-an saksi yang sudah diperiksa sampai ke Solo, sampai ke Jogja. Jadi Anda masih meragukan apalagi proses di balik ini semua? Lah iya, artinya saya mengetawain aja gitu loh. Ayo istilahnya silahkan dilengkapi, tapi saya waktu itu juga bilang, jaksa penelitinya kalau fair, jaksa penelitinya kalau objektif, pasti akan dikembalikan dan itu nanti akan
adegan yang tahun 2017 itu Jokowi sama Pak Kasmujo itu bolak-balik. Itu Oke. Bang Rasman, tapi yang juga menarik adalah pernyataan Ahmad Kozinuddin, Bang. Dia bilang bahwa dibalikannya berkas RRT ini dari kejaksaan ke polisi ada perintah Solo. Sejauh mana Anda menangkap pandangan itu? Baik, terima kasih Mas Roy dan sama-sama Kevin di studio. Saya jujur melihat bahwa kok saya melihat antara klien, antara Mas Roy Suryo dengan 7 orang tersangka saat ini, dengan statement dari para pengacaranya, ya, ada Adinda Ghaufur Sangaji, ada Refli Harun, ada Kozinuddin. Kalau saya malah melihat mereka ini justru jadi lawyer itu sudah offside gitu. Bagian mana yang offside? Bagaimana ada seorang lawyer yang mengatakan bahwa proses pelimpahan berkas dan atau apapun namanya sejak lidik, sidik dan tersangka sampai pelimpahan ke kejaksaan itu menggunakan KUHP dan atau KUHP Solo. Ini kan jelas judgment. Ini judgment yang tadi malam saya kritisi kepada Bang Refli Harun. Karena sebagai seorang lawyer kita punya batasan-batasan di mana seorang lawyer itu bicara secara filosofi hukum, yaitu law is justice declare. Dia mesti masuk dengan logika law and mandatory law. Nah, filosofi hukum ini harus benar-benar didalami seorang lawyer. Jadi kalau seorang lawyer offside, maka saya melihat ini akan sangat berbahaya bagi klien-kliennya. Nah, contoh ya, kalau mengatakan KUHP dan atau KUHP Solo itu 100% tidak benar. Pertama, tidak ada diatur di undang-undang yang namanya KUHP dan KUHP Solo. Yang kedua, ini lebih kepada serangan kepada Pak Jokowi dan keluarga yang memang domisili di Solo. Termasuk serangan yang dibilang ada perintah Solo itu, Anda menangkap itu serangan juga, Bang? Ya, serangan. Itu serangan. Dan kalau keluarga Pak Jokowi berkeberatan dengan ini sangat berpotensi untuk melakukan upaya hukum. Tapi sekali lagi, Pak Jokowi terus dalam hal ini juga ajudan beliau, Adinda Syarif, sampai dengan setengah jam yang lalu saya masih chattingan dengan beliau. Apa yang mau saya katakan? Luar biasa. Adinda Kevin, saya mau bilang, P19 itu, apalagi di tahap awal, itu sesuatu yang biasa. Tidak ada yang luar biasa itu. Kasus saya dengan Hotman Paris, atau saya menangani satu klien, itu bisa 5-6 kali biasa. Nah, karena itu maka jangan merasa bahwa dengan di P19 awal dianggap ini sebagai sebuah kecerobohan dari penyidik. Sudah kami tangkap di situ, Bang. Mas Roy, dianggap offside dibilang serangan itu. Enggak, kan Solo itu ya jangan dikecilkan, Solo itu pasti Jokowi. Tadi berita sebelumnya mantan hakim Pak Arief kan mengatakan kan cucunya juga pengen lahir di Solo. Konteks. Lah ya konteksnya apa? Artinya Solo itu milik banyak orang, bukan hanya milik Jokowi. Enak aja Jokowi punya Solo, emang dia yang punya Solo. Kalau itu dibilang serangan apa dong Anda menangkapnya? Makanya nggak ada yang namanya serangan, makanya udah kita lucu aja kan. Dan tadi saya akan jawab, kalau P19 itu katanya itu apa sering, enggak. Saya lihat data dari case manajemen kejaksaan. Yang namanya P19 langsung dikembalikan itu hanya sekitar 3-7% yang ada, ya gitu. Jadi artinya rata-rata semuanya langsung P21, langsung P21. Ini menunjukkan kasus yang menjadi atensi masyarakat banyak. Katanya sudah bahkan laporan Jokowi itu semenjak 30 April. Kemudian diawasi oleh banyak orang. Kemudian udah ada ya banyaklah pendukung mereka, ada penasihat ahli Kapolri yang katanya setiap saat bisa telepon. Nyatanya P19 juga. Jadi kan lucu aja, kita ketawa aja. Jadi di mana ya bukti-buktinya yang 700.000 itu 700 ya, kemudian 700 ya, kemudian saksi-saksi 120-an dan kemudian ahli yang 22 itu mana keahliannya? Ya, kok zong. Bang Rasman begini, Anda dalam sebuah acara TV juga pernah bilang, sorry saya harus salah dulu. Karena Anda dalam sebuah acara TV bilang bahwa Pak Jokowi sudah menutup pintu maaf untuk 6 tersangka yang lain. Artinya Pak Jokowi Anda bisa bilang sudah siap untuk proses peradilan terhadap mereka-mereka yang masih tersangka ini? Kita nggak butuh maafnya. Ini saya tegaskan lagi. Kemarin siang saya berkomunikasi dengan Solo. Jadi maksud saya begini. Spesifiknya siapa nih? Spesifiknya siapa nih? Orang loh Solo itu. Gini. Kemarin sore
Pak Jokowi lewat ajudan beliau, Adinda itu Syarif, sudah menyatakan bahwa menutup pintu kepada RRT, Roy Rismond Tifa, untuk restoratif justice. Siapa yang mau minta maaf? Belakangan setelah tadi malam ada perdebatan, dilihat dan dievaluasi, tidak ada niat baik, bahkan makin menjadi-jadi. Bahkan ada satu pikiran seolah-olah kalau nanti Pak Jokowi membuka ruang untuk mediasi atau restoratif justice, maka digambarkan seolah-olah seorang Pak Jokowi ini takut di persidangan. Iyalah, Maka kemarin setelah 11 malam disepakati bahwa close untuk ke-6-6-nya. Ayo kita bertempur di pengadilan mencari kebenaran materi. Maka saya minta Mas Roy, kalian tidak usah masuk ke MK. Lanjut di peradilan itu hak untuk kami. membuktikan fakta yang kalian ingin Siapa buktikan. bisa larang-larang? Apakah itu Pak Jokowi palsu atau tidak? Kira-kira begitu. Hak kami untuk ke MK, ke Komnas, tapi sekali lagi ya, Bang Tifal dan seluruh pemirsa Kompas TV, tidak ada yang mau minta maaf ke sana. Itu ngarep.com, dia berdoa seolah-olah kami takut dan mantap. Nggak ada, dan kami tidak butuh maafnya. Sekali lagi, kami tidak butuh maafnya. Jadi nggak usah berandai-andai, nggak usah berinsinuasi seolah-olah kami berenam tuh mau datang ke sana. Dia yang harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dulu ngomong juga ke saya. Iya, ya udah. Mengatakan bahwa mau mengambil Egy Sujana dari kami. Lah faktanya Bang Egy sekarang pergi ke Jokowi. Lah ya udah. Bisa juga diberansi terserah Egy bisa, Egy sama DHL bisa lepas ke sana. sana, terserah aja, nggak masalah. Yang jelas kami berenam kompak, kami menegaskan amanah rakyat untuk terus membongkar ijazah 99,9% So kalau kemudian Anda tidak takut, kenapa kemudian Anda menempuh perjalanan menuju ke Komnas HAM, ke MK? Oh, ya Emang biasa. Anda adakah tekanan yang Anda rasakan, Mas Roy, bersama dengan kalau teman-teman itu sampai hak kemudian kami. harus mengambil langkah itu? Oh iya, hak kami untuk ke Komnas. Enak aja kalau kemudian dia hanya sidang. Sidangnya yang ada di Jakarta yang mau dibuka itu bukan sidang untuk pembuktian ijazah. Itu sidang untuk pencemaran dan sidang yang harus dihadiri Jokowi dan dia nggak pernah bisa datang atau nggak pernah mau datang padahal hanya di Solo. Itu citizen lawsuit yang kemarin menegaskan ijazah yang asli itu sudah ditampilkan milik almarhum Pak Bambang. Ijazah Jokowi nggak berani ditampilkan di sana. Terus ada teman-temannya yang katanya KKN, kacau kemarin bikin istilah Jack, tapi ketika wawancara keterwakilan mau jok. Konyol itu. Bang Rasman terakhir silakan. Lagi semuanya. Bang Rasman. Karena silakan. itu juga palsu. Ya. Ketika memberikan keterangan, besoknya dia pergi ke rumah Jokowi, sewan. Mas Roy Tan. Aduh, konyol banget lah, ketahuan. Mereka ini saya jawab atau gimana? Silakan lanjut. Silakan. Baik, begini. Sekarang pengacara Pak Jokowi, Saudara Firmanto Rifai sudah sampaikan bahwa Pak Jokowi pasti akan hadir dan siap menghadapi 1000 pertanyaan dari Rismond dan Solo kawan-kawan. aja nggak pernah hadir, sekalipun nggak pernah hadir. Rakyat menilai lah, rakyat bisa mengerti. Pak Jokowi itu sudah pasti datang, membawa ijazah, memvalidasi ijazahnya di depan percaya ke dia. Dan kalian bohongnya kebanyakan. Silakan uji di situ. Baik. Bohongnya kebanyakan, jadi nggak mungkin lah dia akan hadir gitu. Jadi upaya mengulur agar tidak sampai ke pengadilan. Jadi kalau kita ingin mencari kebenaran material, Pak Jokowi bilang forum saya ingin ada forum membuktikan ijazah. Kita pegang di situ. Kita pegang di situ. Dinamika ini masih kita akan cermati bersama-sama. Bang Rasman, terima kasih sudah bergabung. Mas Roy. Waktu kita sudah habis. Sorry. Ya, nggak usah. Oplos-oplosan. Terima kasih. Bang Rasman, terima kasih. Mas Roy, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Dan kami akan kembali usai jeda. Militer Amerika Serikat menembak jatuh sebuah drone Iran yang mendekati kapal induk Abraham Lincoln di Laut Arab. Tetap di Kompas TV. Militer Amerika Serikat menembak jatuh sebuah drone Iran yang mendekati kapal induk Abraham Lincoln di Laut Arab. Kami kutip dari Reuters, militer Amerika Serikat menyebut telah menembak jatuh drone Iran yang secara agresif mendekati kapal induk Abraham Lincoln di Laut Arab. Militer Amerika Serikat mengklaim pesawat tak berawak Iran, Shen 139 terbang menuju kapal induk Abraham Lincoln tanpa tujuan yang jelas sehingga ditembak jatuh oleh jet tempur F-35 milik Amerika.
Sementara militer Iran mengklaim pesawat drone-nya telah menyelesaikan misi pengawasan di perairan internasional. Kami kutip dari media Iran, Angkatan Bersenjata Iran menyebut pesawat drone-nya telah berhasil memantau pergerakan militer di daerah yang berbatasan dengan Iran dan mengirimkan data ke pangkalan darat secara langsung. Kemarin kapal perang Iran juga mendekati sebuah kapal tanker berbendera Amerika Serikat di Selat Hormuz. Sementara militer Iran mengklaim pesawat drone-nya telah menyelesaikan misi pengawasan di perairan internasional. Kami kutip dari media Iran, Angkatan Bersenjata Iran menyebut pesawat drone-nya telah berhasil memantau pergerakan militer di daerah yang berbatasan dengan Iran dan mengirimkan data ke pangkalan darat secara langsung. Timnas Futsal Indonesia untuk pertama kalinya menembus semifinal Piala Asia Futsal 2026. Lengkapnya sebentar lagi. Saudara, Timnas Futsal Indonesia menorehkan sejarah untuk pertama kalinya menembus semifinal Piala Asia Futsal 2026. Prestasi bersejarah itu ditorehkan usai skuad asuhan Hector Souto mengalahkan Vietnam di babak perempat final. Skuad Garuda menang dengan skor meyakinkan 3-2 di Indonesia Arena. Kemenangan tipis ini tak lepas dari performa solid Timnas Futsal Indonesia sepanjang laga. Meski mendapat perlawanan sengit dari Vietnam, skuad Garuda mampu memegang kendali permainan sejak awal. Lawan Indonesia di babak semifinal adalah tim futsal Jepang yang sukses mencukur Afghanistan 6-0 di Jakarta International Velodrome. Laga semifinal ini bukan sekadar perebutan tiket final, tapi juga ajang balas dendam bagi Indonesia. Jangan kemana-mana saudara, Kompas Petang masih akan segera kembali. Saudara, potongan kertas yang mirip dengan pecahan uang Rp100.000 dan Rp50.000 berserakan di tempat pembuangan sampah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebuah rekaman video memperlihatkan potongan kertas yang mirip dengan pecahan uang Rp100.000 dan Rp50.000 beredar di media sosial. Pecahan uang kertas ini berserakan di pembuangan sampah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi telah menyita 21 karung berisi pecahan yang menyerupai potongan uang kertas. Saudara, dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di channel 11 televisi Anda. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Demikian Kompas Petang, saya Tifal Solesa. Dan saya masih Sertarigan. Sampai jumpa.